Data Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo mencatat dari total 94.829 UMKM, sebanyak 29.396 UMKM diantaranya terpaksa harus menutup usahanya selama pandemi COVID-19. Faktor bangkrutnya UMKM tersebut antara lain disebabkan oleh biaya produksi yang tidak sebanding dengan keuntungan penjualan, harga bahan baku kian mahal, serta terbatasnya modal usaha. Dari ribuan UMKM yang mampu bertahan di masa pandemi COVID-19, salah satunya adalah Bilal Mekar Snack atau BMS yang didirikan oleh Risna Tamrin Hasan sejak tahun 2011. Saya itu UMKM kan memang yang dibina Diskomperindak Provinsi. 2011 itu Pak masih main-main, masih belum jelas, masih yang penting ikut pelatihan, pokoknya ikut-ikut lah, belum berpikir berkembang sih sebenarnya, belum berpikir punya usaha ini, yang penting pikir-pikir cuma tukang jual kue biasa sebelum ada ini lagi Pak. Jadi yang penting diikut pelatihan gitu. Ternyata saya suka. Memang saya suka. Setelah saya banyak menerima materi, banyak pelatihan-pelatihan dari yang kebanyakan dari Diskomperindak, dari pelatihan-pelatihan itu, ternyata saya sukain bisnis ini. Akhirnya saya mulai berusaha bagaimana usaha saya ini bisa memang jadi binaan tetap di instansi pemerintah. Harus ada produk yang baik, harus ada produk yang dikenal. Pada awal pandemi melanda Gorontalo, UMKM yang berada di Kelurahan Bulotadaa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo ini mengalami penurunan omset sebesar 75%. Penghasilan rata-rata per bulan yang sebelumnya berkisar antara 30 juta rupiah hingga 35 juta rupiah turun drastis menjadi 7,5 juta rupiah hingga 9 juta rupiah per bulan. Tak patah arang menghadapi pandemi COVID-19, UMKM BMS melakukan berbagai inovasi dan strategi dalam memasarkan produknya dengan memanfaatkan media sosial dan menjalin kerjasama dengan toko retail modern. Saya promosi, saya ada jualan online kan, saya ada di Shopee, ada di Bukalapak juga, terbaru saya ada marketing yang dibuat kemarin itu pas online itu Padi UMKM. Padi UMKM itu marketplace yang untuk BUMN. Saya masuk di situ, jadi ada di Padi UMKM itu BUMN seluruh Indonesia itu wajib mengambil di produk UMKM yang ada di marketplace itu. Perlahan dan pasti UMKM yang terkenal dengan produknya berupa abon ikan tuna, panada tore, sambal sagela dan ikan tuna mulai bangkit dan tumbuh. Proses pengolahan abon ikan tuna itu pertama itu kita memilih bahan baku yang berkualitas dari ikannya, dari rempah-rempahnya. Setelah pemilihan bahan baku yang bagus, yang tepat, setelah itu bahan-bahannya tadi disiapkan, terus dihaluskan, di blender, baru dimasukkan di dalam wajan. Dimasukkan dulu serai, baru bawang putih, baru cabai, jintan, ketumbar, dan gula, garam, sama pondan dan daun lemon. Setelah bumbunya nanti ditumis sampai harum, sampai matang dengan baik, habis itu dimasukkan santan. Saya memakai santan, abon saya memakai santan, karena saya berpikir kalau abon itu ada yang tidak pakai santan, ada pakai santan. Kalau produk saya memakai santan. Yang gurihnya abon itu santan. Tapi itulah gurihnya santan, tapi kalau orang yang tidak tahu teknis juga, santan juga pemicu jamur. Itu. Jadi saya alhamdulillah produk abon saya bisa bertahan sampai 6 bulan
bahkan sesuai uji saya sampai 1 tahun ada. Yang penting prosedur alur produksinya dilakukan dengan baik, jangan ada yang salah gitu. Nah, ini sekarang alhamdulillah saya terbantu dengan alat yang ada sekarang yang saya buat, yang dibuat oleh Pak Maman gitu. Itu pertama itu dulunya itu saya pakai masih manual, masih orang yang melaksanakannya, karyawan saya. Ya ada kalanya rusak itu. Abon saya expire-nya cepat. Terus banyak komplain. Yang namanya karyawan kan kalau lagi senang hati ya abon saya jadi bagus. Tapi kalau lagi tidak mood, ya abon saya tidak baik. Begitu walaupun sudah sesuai prosedur. Alhamdulillah ini sekarang sangat efisien. Pakai alat ini sangat efisien. Titik kritis di usaha saya itu abon, Pak. Karena saya buat panadatore kan. Panadatore saya tidak akan jadi kalau tidak ada abon. Ya setelah masak itu ya dikemas lah, Pak. Didinginkan, di spinner dulu, di spinner. Habis itu didinginkan, setelah dinginnya cukup baru dikemas, baru dipasarkan. Dalam 3 bulan terakhir tercatat omsetnya naik hingga mencapai 25 juta rupiah sebulan. Permintaan abon ikan tuna pun semakin meningkat. Dalam seminggu, UMKM BMS 3 kali memproduksi abon ikan tuna dengan kapasitas sekali produksi sebanyak 10 kg ikan tuna yang menghasilkan 50 kemasan abon yang setiap kemasannya berisi 100 gram abon ikan tuna. Abon ikan tuna yang memiliki 4 varian rasa yaitu orisinal, pedas, kare, dan yiloni dijual dengan harga Rp25.000 per kemasan.